Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Nabila dengan NIM 22026074 dari Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek-aspek Minangkabau dengan matkul dokumentasi informasi Minangkabau dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maltanelisa Esos M. Hum. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu Sejarah Minangkabau. Sejarah singkat Minangkabau merupakan salah satu desa yang berasal di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, dahulu ada peristiwa adu kerbau antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pagaruyung. Kenapa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pagaruyung mengadakan adu kerbau? Yaitu karena Kerajaan Pagaruyung mendengar adanya isu-isu Kerajaan Majapahit akan menyerang Kerajaan Pagaruyung, sehingga ada seimbara yaitu mengadu kerbau antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pagaruyung. Nah, akhirnya Kerajaan Pagaruyung memenangkan pertandingan adu kerbau tersebut. Kerbau dari Kerajaan Pagaruyung memenangkan pertandingan, sehingga masyarakat sontak meneriakan Minangkabau sehingga terbentuklah Minangkabau. Nah, bukan hanya itu, masyarakat Minangkabau mengabadikannya melalui rangkyang yang berbentuk tanduk kerbau. Sistem kekerabatan di Minangkabau. Nah, sistem kekerabatan di Minangkabau ini sangat unik, berbeda dengan sistem kekerabatan di daerah-daerah lain. Apabila kekerabatan di daerah lain menganut patrilineal, maka di Minangkabau menganut matrilineal. Apa sih matrilineal itu? Sistem kekerabatan matrilineal adalah garis keturunannya menurut ibu. Di sistem kekerabatan matrilineal ini memposisikan perempuan di Minangkabau begitu sangat istimewa. Ada 3 ciri khas kekerabatan matrilineal ini. Yang pertama yaitu garis keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu. Yang kedua, suku anak dihitung berdasarkan dari suku ibu. Yang ketiga, setiap orang harus kawin di luar sukunya. Selanjutnya ada sistem adat dan budaya di Minangkabau. Nenek mama atau yang lebih dikenal dengan nama penghulu adalah pemimpin adat. Di Minangkabau, kepemimpinan nenek mama merupakan kepemimpinan tradisional sesuai dengan pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan dengan arti kata patah, tumbuh, hilang, berganti. Penghulu menurut adat Minangkabau yaitu orang yang tinggi dan dianjung atau diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya yang bergelar dengan imbauan datuk. Prinsip kepemimpinannya yaitu berbunyi bapantang kusui indak kasalasai, bapantang karuh indak kajannya, atau bapantang kusui yang tidak selesai, bapantang karuh yang tidak jernih. Artinya yaitu setiap persoalan tumbuh di dalam kaum, suku, dan nagari yang dapat dicari pemecahannya melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya ada wilayah-wilayah inti dibagi menjadi atas 3 luhak, yaitu yang pertama luhak tanah datar atau luhak nan tua, yang kedua ada luhak agam, luhak nan tangah, dan yang ketiga ada luhak 50 koto atau luhak nan bonso. Dan ada 2 prinsip dasar kehidupan di Minangkabau. Yang pertama ada kelarasan Bodi Koto Piliang atau Lareh nan Bunta oleh Datuk Katumanggungan, dan ada kelarasan Boni Candiago atau Lareh nan Panjang oleh Datuk Perpatih nan Sabatang. Selanjutnya ada kearifan lokal budaya Minangkabau dalam seni randai. Randai Minangkabau berasal dari permainan rakyat generasi muda atau anak nagari zaman tradisional. Istilah randai kemungkinan berasal dari kata andai-andai dengan awalan ber, sehingga menjadi berandai-andai yang artinya beranggapan secara berturut-turut atau suara yang bersahut-sahutan. Randai adalah gambaran identitas masyarakat Minangkabau yang sangat kuat dengan filsafat, etika, dan pelajaran hidup orang-orang Minangkabau yang berpusat pada alam semesta. Nilai-nilai kesenian tradisional dalam randai menjadi presentasi norma dan kebiasaan orang di Minangkabau. Kesenian dianggap rancak, bagus atau elok apabila tidak menyimpang dari norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Selanjutnya ada baju adat Minangkabau.
Bisa teman-teman lihat ada baju adat Minangkabau, ada 3. Berikut penjelasan pakaian adat di Minangkabau. Yang pertama, adat pengantin. Pakaian ini biasanya berwarna merah menyala, baik untuk mempelai wanita maupun pria. Pakaian ini dilengkapi dengan penutup kepala dan hiasan. Penutup kepala wanita itu biasanya dinamakan dengan suntiang. Yang kedua, pakaian limpape rumah gadang atau bunda kandung. Limpape rumah gadang merupakan lambang kebesaran wanita. Dalam bahasa Minang, limpape berarti tiang besar yang digunakan untuk menopang bangunan. Berikut ada macam-macam baju limpape. Yang pertama ada baju batabur. Baju batabur memiliki arti baju bertabur. Sesuai dengan artinya, baju ini ditaburi oleh benang-benang emas yang menjadi simbolik kekayaan alam Minangkabau. Baju ini memiliki 4 corak yang identik, yaitu merah, lembayung, hitam, dan biru. Bentuk baju batabur ini seperti baju kurung yang cenderung longgar sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh perempuan. Dan pada tepi leher dan lengan terdapat hiasan yang disebut dengan mensie. Yang kedua ada lamba atau sarung. Lamba atau sarung merupakan bawahan dari baju batabur tadi. Yang ketiga yaitu mensie. Pada pakaian-pakaian adat Minangkabau banyak ditemukan sulaman-sulaman berwarna emas pada tepi-tepi sulamannya. Sulaman-sulaman tersebut lah yang disebut dengan mansie. Yang keempat ada selempang. Selempang merupakan selendang pelengkap yang diperuntukkan untuk wanita yang telah menikah atau berkeluarga. Yang kelima ada balapa. Bentuk balapa hampir sama dengan bentuk selempang, tapi bedanya balapa ini diperuntukkan oleh wanita yang siap menikah atau yang akan menikah. Yang keenam ada tingkuluk. Tingkuluk merupakan penutup kepala yang digunakan oleh wanita Minangkabau. Ada 6 jenis tingkuluk yang banyak dikenal. Yang pertama ada tingkuluk tanduk, yaitu tingkuluk tanduk ini dinamakan karena bentuknya yang menyerupai tanduk kerbau. Penutup kepala ini seringkali digunakan untuk upacara adat, tari adat, pengiring pengantin, dan penyambutan tamu. Yang kedua ada tingkuluk balapa. Tingkuluk ini digunakan oleh wanita Minang saat upacara pernikahan, batagak penghulu, atau sunatan. Tingkuluk ini memiliki bentuk yang menyerupai gonjong atau rumah gadang. Yang ketiga ada tingkuluk balengge. Pada zaman dahulu, di daerah Lintobuo, tanah datar, tingkuluk ini hanya boleh digunakan oleh wanita keturunan penghulu atau kaum bangsawan saat bersanding di pelaminan. Yang keempat ada tingkuluk sapi udang. Tingkuluk ini berasal dari daerah Kabupaten Tanah Datar. Bahan tingkuluknya adalah kain sarung sapi udang dengan warna hitam bermotif kotak-kotak kecil. Yang kelima ada tingkuluk takwong. Umumnya tingkuluk ini dikenakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang keenam ada tingkuluk koto gadang. Tingkuluk ini digunakan oleh pengantin wanita di koto gadang saat mereka menikah. Penutup kepala ini dibuat dari bahan beludru berwarna ungu tua atau merah berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, setelah tingkuluk ada dukuh atau kalung. Dukuh mengisyaratkan bahwa wanita Minang selalu berada dalam lingkaran kebenaran sebagaimana kalung yang melingkari lehernya. Selanjutnya ada galang atau gelang. Galang melingkari pergelangan tangan, memberikan isyarat bahwa semua hal ada batasnya. Selanjutnya ada yang ketiga ada pakaian penghulu. Pakaian penghulu merupakan pakaian adat Minangkabau yang dipakai oleh para kaum pria. Baju ini juga disebut dengan baju perangkat adat. Baju ini tidak dapat dipakai oleh sembarangan orang dan ada tata cara tertentu agar dapat mengenakannya. Ada beberapa pelengkap baju penghulu. 1. Detail atau destar. Yaitu penutup kepala. Yang kedua, sesamping atau kain songket yang diselendangkan. Yang ketiga ada sandang atau ikat pinggang. Yang keempat ada cawe atau celana longgar. Dan yang kelima ada tungke atau tongkat. Dan yang keenam ada keris.
Sekian hasil presentasi saya. Maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.